Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali kita di Renungan Pagi Kristen hari ini. Biarlah damai Kristus, pertolongan dan perlindungannya yang selalu memberkati kita seluruh para pendengar dimanapun berada. Baik Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dalam Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, taat dan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dua suku kata yang tidak bisa dipisahkan, dua suku kata yang berjalan beriringan. Taat artinya duduk, mengikuti, melakukan. Setia artinya terus-menerus, berulang-ulang, tidak pernah berhenti, terus-menerus. Taat dan setia berarti melakukan atau tunduk kepada firman Tuhan secara terus-menerus. Ada orang yang taat tetapi tidak setia. Taat sesaat namanya. Taat hanya di gereja saja, tetapi tidak taat saat di luar. Taat hari Minggu saja, Senin hingga Sabtu beda lagi. Nah, taat jika dilihat orang, ketika sendirian tidak. Taat kalau ingat, taat karena sudah terkapar, atau taat ketika pintu solusi sudah tertutup. Padahal Tuhan minta kita taat dan setia, Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah hampir menikmati janji Tuhan, sudah di depan mata. Tetapi karena tidak taat saja, maka janji itu tidak kita dapatkan. Sayang, seribu sayang. Seberapa penting ketaatan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, seberapa penting ketaatan kita bagi Tuhan. Sangat penting. Memang tanpa ketaatan manusia, Tuhan tetap berkuasa. Sebenarnya jika kita renungkan baik-baik, ketika Tuhan meminta kita taat, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kepentingannya semata-mata untuk kita. Tuhan meminta kita taat akan firman, supaya kita tetap berada di dalam jalan dan rencananya. Amin. Ibarat kita diminta untuk pergi ke Surabaya, Tuhan sudah menunggu di sana dan siap untuk memberikan sesuatu kepada kita. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan janji Tuhan jika kita tidak pergi ke Surabaya? Kita malah pergi ke tempat lain. Kita memang ke Surabaya juga, tetapi waktunya tidak seperti yang Tuhan minta. Nah, bisakah kita memperoleh janjinya jika kita malah menyimpang mengambil jalan lain? Bisakah kita menerima janjinya jika kita pergi menurut waktu kita? Kita membuang waktu dan kesempatan. Kita tidak akan memperoleh semua janjinya yang sebenarnya sudah disediakan bagi kita umat-umatnya. Kita tidak bisa
tiba menurut waktu dan tempat di mana Tuhan sudah menunggu kita. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, apabila kita melakukan perkara-perkara yang Tuhan larang, kita sedang menantang Tuhan untuk menjawab dan untuk menjadi kepala. Apa yang harus kita buat? Untuk menjadi kepala, apa yang harus kita taati? Apa harus yang kita buat? Kita semestinya sadar, untuk menjadi kepala, untuk menjadi pemimpin, kita harus memiliki kuasa dan kemampuan. Untuk menjadi pemimpin apapun, kita harus menjadi pribadi yang taat di sepanjang jalan hidup kita. Haleluya. Nah, dengan ketaatan kepadanya, kepada firman-Nya, kepada jalannya, kita harus bisa menjadi agennya, menjadi wakil Tuhan di dunia ini. Ketaatan akan membentuk kita menjadi orang kepercayaan Tuhan di dunia ini. Bapak Ibu, sekali lagi, ketaatan akan membentuk kita menjadi orang kepercayaan Tuhan di dunia ini. Tugas kita menjadi orang kepercayaan Tuhan artinya kita harus membawa tugas dari Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa dipercaya Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak bisa dipercaya Tuhan? Kira-kira apa ya Bapak Ibu ya? Tidak ada ya Bapak Ibu ya? Nah, kita tidak akan pernah bisa jadi kepala jika tidak taat dan setia kepadanya, kepada Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Terus jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Salam sehat dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, apabila diberkati dengan renungan ini, boleh bagikan kepada teman-teman yang lain, supaya mereka juga diberkati lewat renungan singkat, renungan pagi di setiap hari. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Kami kembali mengucap syukur, sebab kami sudah merasakan cinta kasih dan perlindungan-Mu yang menyertai, melindungi dan memberkati kami hingga kami bangun pada pagi hari ini, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tetap menjadi nahoda di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan hari demi hari semakin memberikan hidup kami kepadamu, semakin taat kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.